dari awal Agustus saya tampil di salah satu program TV swasta terkait dengan Roy Suryo CS. Saya pertama kali mengatakan kalian tidak solid. Kemudian ada banyak statement-statement yang memang menurut Bang Egy Sujana dan juga menurut saya sebagai sesama praktisi hukum, saya kira keluar dari konteks gitu. Kau ini baru masuk TV gitu. Ya bagi saya ada pengacara jangan seperti kompor lah. Sebenarnya kalau Pak Jokowi mau melaporkan dia kena ini. Beratus kali kalau saya nggak mungkin, kalau bilang beratus nggak tahu ya, puluhan kali. Oke, selamat malam pemirsa cumi-cumi.com. Balik lagi kita ke spesial interview. Di sebelah saya udah ada abang kita ini, Iya. Bang Rasman. Terima kasih. Sama seperti beberapa narasumber saya, Bang Rasman ini sudah juga jadi bagian dari studio ini. Terima kasih. Jadi kalau kita butuh penjelasan hukum dan orangnya available itu ya Bang Rasman. Kadang-kadang baru mendarat di Soekarno-Hatta dari Medan, langsung ke sini baru ke rumah. Makanya kita secara emosional punya kedekatan sama Bang Rasman. Tapi untuk interview kita selalu objektif. Jadi yang kita butuhkan dari narasumber yang kita hadirkan di studio ini adalah bagaimana pandangan mereka tentang suatu hal atau sebuah peristiwa atau apapun gitu, sesuai keahliannya. Nah, Bang Rasman ini termasuk salah satu bintang tamu kita yang selalu membantu kita lah untuk memberi penjelasan tentang segala sesuatu terutama yang terkait hukum. Ya. Dan semakin sering lagi karena beliau ini akhirnya masuk ke boleh dibilang organ relawannya Jokowi lah, dan bukan organ boleh dibilang lagi emang sejak bulan Agustus Bang Rasman membentuk apa? Kami Jokowi. Oke, Kami Jokowi, dan sejak saat itu pula akhirnya aktif bicara tentang kasus pencemaran nama baik. Sekali lagi ini kasus pencemaran nama baik, bukan kasus ijazah palsu. Isunya isu ijazah yang diduga palsu versi Roy Suryo dan kawan-kawan. Nah, Bang, ini kan beberapa hari saya lihat absen nih di Rakyat Bersuara juga absen di stasiun TV lain. Stasiun TV itu kan kayak biasa ada di TV One, di Kompas juga kadang diundang. Rupanya beliau baru saja pulang kampung dan baru mendarat kemarin ya Bang? Iya betul. Oke Bang, dari kejauhan kan diskusi tentang kasus ini kan berjalan terus. Apa yang Abang lihat sampai sejauh ini? Iya, pertama saya terima kasih ke Adinda Vincent dan rekan-rekan Cumi-Cumi. Sudah senantiasa mengupdate informasi-informasi yang perlu disampaikan ke ruang publik. Benar memang seminggu ini saya ada di kampung menyelesaikan persoalan kampung dan alhamdulillah sudah selesai. Dan dari sana saya memang mengamati day to day terkait dengan laporan Bapak Joko Widodo terhadap saat ini ada 6 orang yang berstatus sebagai tersangka. Dengan klaster 1 itu Saudara Rizal Fadila, Rustam Effendi, Kurnia Tri Rohani. Kemudian klaster 2 Rismond, Roy, dan Dr. Tifa. Nah, dalam pengamatan saya, sesungguhnya mereka saat ini menghadapi 2 badai. 2 badai yang menurut saya sangat dahsyat. Dan kalau mereka tidak hati-hati, ibarat, karena saya orang pantai di kampung saya, ibarat perahu, mereka bisa terhempas ke daratan. Dihempas oleh gelombang yang dahsyat. Apa itu? Pertama, saya melihat bahwa Roy Suryo memang dari awal Agustus saya tampil di salah satu program TV swasta terkait dengan Roy Suryo CS. Saya pertama kali mengatakan kalian tidak solid. Kenapa saya katakan tidak solid? Karena setelah saya komunikasi dengan Bang Egy Sujana, beliau waktu itu di Leeds, Inggris, dia sudah sampaikan bahwa ada problem sesungguhnya di internal. Terutama tampilnya seorang lawyer, yaitu Ahmad Khozinuddin. Yang menurut pengamatan Bang Egy, si Khozinuddin ini membuat dia merasa didiskriminasi
dia harusnya menjadi klien Khozinuddin tapi Khozinuddin tidak bersedia. Kemudian ada banyak statement-statement yang memang menurut Bang Egy Sujana dan juga menurut saya sebagai sesama praktisi hukum, saya kira keluar dari konteks gitu. Dan karena itu maka begitu Bang Egy Sujana kemudian membangun komunikasi dengan saya, kemudian berikutnya dia lanjut ke Solo. Bagi saya itu sebagai bukti bahwa sesungguhnya apa yang disampaikan oleh Bang Egy kepada saya itu benar. Bahwa Bang Egy merasa bahwa ada diskriminasi secara internal dalam penanganan dan pembelaan hukum oleh kuasa hukum. Apa buktinya? Buktinya ketika Bang Egy berada di Bandara Soekarno-Hatta menuju Malaysia, dia masih ngomong di kursi roda. Udah jangan tanya saya, tanya tuh sama si Roy dan kawan-kawan yang merasa dirinya jago gitu kan. Kan gitu tuh. Nah, maksudnya ada dua di situ. Satu, figur Roy Suryo yang menurut beliau barangkali terlalu menyampaikan statement yang terlalu menudik kepada Pak Jokowi misalnya. Yang kedua, bisa jadi mengarah kepada Khozinuddin sebagai pengacaranya yang terkesan selalu kalau tampil di media, apalagi head to head dengan saya, kalau saya selalu bilang, kau ini baru masuk TV gitu. Ya, bagi saya ada pengacara jangan seperti kompor lah. Manas-manasin, terus bahasa, bagi kita mau 100 tahun pun klien kami nggak masalah. Tapi yang hak dengan yang batil nggak bisa disatuin. Nah jadi ini orang seringkali berbicara tentang konteks agama. Tapi teori terapannya itu dia nggak paham gitu loh. Ya, saya nggak tahu dia sarjana agama, saya sarjana agama. Kalau basically agama saya paham. Ya, apa yang mau saya katakan? Tidak pernah Pak Jokowi apalagi kita-kita ini menggabungkan yang hak dengan yang batil. Yang hak dengan yang batil itu apa? Yang kebenaran dengan kebatilan, kesalahan. Pahala dan dosa. Yang benar dengan yang tidak benar. Tidak pernah mau digabung-gabung. Tapi dia jangan lupa. Ada cara mengajak orang kepada kebaikan itu dengan bahasa yang bijaksana dan lemah lembut. Apa itu diajar agama begini? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Ajaklah seseorang itu kepada kebaikan dengan lemah lembut dan bijaksana. Dan seterusnya. Jadi bukan dengan statement yang keras, dengan statement yang kasar, apalagi menyebut yang batil. Sekarang saya mau tanya, bagaimana dia bisa mengatakan Pak Jokowi misalnya kalau diarahkan ke Pak Jokowi atau kepada kami sebagai orang-orang yang mendukung Pak Jokowi itu sebagai orang yang berbuat kebatilan atau sedang memperjuangkan kebatilan lalu kemudian kami gabungkan ke hak yang mereka yang paling hak. Enggak lah. Batil itu berarti ada fakta hukum yang berkekuatan hukum tetap bahwa Pak Jokowi misalnya benar ijazahnya palsu. Bahwa Pak Jokowi misalnya benar mengkriminalisasi mereka sehingga mereka menjadi tersangka. Bahwa Pak Jokowi memang benar zolim kepada mereka. Lah fakta itu tidak ada. Kalau kita lihat opini publik yang berkembang di masyarakat, ya, berbulan-bulan Pak Jokowi itu seperti dihina-hina dan direndah-rendahkan. Maka statement Pak Jokowi mengatakan, saya sudah dihina, saya hina-hinanya, direndahkan serendah-rendahnya. Jadi tidak ada pilihan lain. Pak Jokowi itu sampai pada opsi terakhir, yaitu melakukan perlawanan lewat jalur hukum. Itulah yang benar. Jadi saluran hukum yang dilakukan Pak Jokowi adalah sebagai upaya menjaga, memelihara harkat martabat beliau sebagai kepala rumah tangga, sebagai ayah dari anaknya, dan sebagai mantan presiden dari 280 juta penduduk Indonesia. Hasil Pilpres 2014-2019. Jadi ini saya kira itu potret yang saya lihat dari jauh. Poin satu tuh. Poin yang kedua, saya juga melihat bahwa dengan dilaporkannya Roy Suryo dan Khozinuddin oleh Bang Egy dengan Pak Damai Hariludis, itu membuktikan bahwa memang ada yang tidak match di dalam kubu mereka. Di dalam TPUA, di dalam RRT yang disebut dengan Taka. Dan inilah yang sejatinya menurut saya seorang lawyer, dia harus pertama menyampaikan ke publik ya dengan menggunakan filosofi presumption of innocence. Praduga tidak bersalah. Sebenarnya kalau Pak Jokowi mau melaporkan dia kena ini.
beratus kali kalau saya nggak mungkin kalau bilang beratus nggak tahu ya, puluhan kali Ahmad Khozinuddin itu bicara ijazah palsu saudara Jokowi, ijazah palsu saudara Jokowi. Itu judgment, itu tuduhan serius itu. Dia tidak menggunakan diduga ijazah palsu, enggak, ijazah palsu saudara Jokowi. Roy kan bilang 99,99. Dan yang kedua, Roy ini 99,9%. Artinya ada keyakinan bahwa ijazah itu palsu. Yang berwenang dan yang berhak menyatakan benar atau tidak itu adalah peradilan. Nah sekarang dua orang ini menurut saya dilaporkan oleh Bang Egy dan Damai tepat. Dan kami sebenarnya dengan saudara Firdaus Oyuwo, saya kuasa hukumnya, karena dilaporkan oleh Roy Suryo, pun kita juga mau buat laporan polisi. Bahkan dengar-dengar ada sebagian masyarakat Solo yang mau melaporkan. Dan sudah ada yang bicara ke saya, Pak Dumatno Budi Utomo. Pak Dumatno yang katanya fotonya disebut di dalam ijazah Pak Jokowi itu sudah ketemu dengan saya di salah satu mall di Jakarta. Kita sedang pertimbangkan untuk melaporkan Roy dan kawan-kawan. Karena itulah menurut saya peran pengacara agar dia bisa membentengi kliennya untuk tidak offside. Baik dalam statement di ruang publik maupun di hadapan penyidik. Sehingga mereka harus fokus dengan kasusnya. Yang saya khawatir kan beranak pinak ini jadinya. Tadinya mereka terlapor, kemudian Roy melaporkan Firdaus dan kawan-kawan, kemudian Bang Egy melaporkan Roy dan Khozinuddin. Lah ini menjadi melebar. Saya ya, dalam kacamata saya yang saya pantau, kelihatan kok bahwa dari bahasa Khozinuddin, bahasa Roy, Rismond, ya, yang saya perhatikan, yang saya perhatikan Selasa lalu kan saya masih tampil tuh, Roy, Rismond, saya amati ya, kemudian Khozinuddin, ini bahasanya sudah lembek, nggak sesangar awal, kelihatan, oh berarti ini orang beban moralnya tinggi. Boleh dong saya menganalisa, jangan mereka saja yang menganalisa Pak Jokowi ya, yang bilang ini, yang bilang itulah, yang katanya sakit imun tubuh lah, autoimun dan lain sebagainya. Saya menganalisa mereka sudah kecut kok. Karena itu saya katakan lewat kesempatan ini kembali, ya sudah kalau RRT kalian ingin bersilaturahim ke rumah Pak Jokowi dan melakukan RJ, ayo lewat saya. Kalau Ibu Kurnia, Pak Rizal Fadila dengan saudara Rustam Effendi juga monggo, nggak ada masalah. Tapi bagi kita kan tidak ada masalah. Up to you. Terserah kepada engkau. Engkau mau ikut dengan Bang Egy yang datang atau kita mau terung di pengadilan. Kita dari pendukung Pak Jokowi nggak ada masalah. Dan Pak Jokowi juga sudah mengatakan, no problem. Kalau sampai di pengadilan, sampai. Kalau tempur pengadilan, tempur. Kalau mau selesai sebelum P21, monggo. Nggak ada masalah. Itu artinya Pak Jokowi sangat siap dengan semua kemungkinan. Jadi 3 poin itu pengamatan saya selama 1 minggu ini dari media sosial, dari berita TV dan lain-lain sebagainya. Kira-kira begitu. Menarik tadi Abang bilang, Khozinuddin itu sepertinya bicara dari paradigma agama gitu ya, atau moral. Iya. Padahal itu mungkin tujuan dari hukum, bahwa akan menentukan yang baik dan yang benar dan yang salah. Tapi kan sarananya fakta dan bukti kan Bang. Nah selama ini saya jadi paham ketika Abang bilang Khozinuddin itu kebanyakan background pemikirannya itu paradigmanya paradigma agama, ya kan, ya moral yang bermain di situ kan, dan itu kan ukurannya mungkin ada standar, kita punya standar moral, tapi kan jadi bias Bang. Sementara ini kan kasus hukum, ya kan, kasus hukum yang urusannya ya fakta dan bukti, bahwa kemudian nanti akan ada vonis yang benar dan yang salah itu ada di ujungnya. Tapi kan kalau dilihat memang Khozinuddin dan Roy Suryo juga ya, kelihatan bicara mereka itu tidak ke aspek hukum Bang. Ya. Makanya orang kemudian menyimpulkan ini memang benar, bukan persoalan hukum buat mereka ini. Karena seperti Abang bilang tadi kan, ya semua orang juga tahu, bahkan kita di media juga tidak boleh lu memastikan ini asli atau palsu atau benar dan salah itu sebelum ada keputusan pengadilan. Mereka tidak pernah diduga. Bahkan yang mereka teliti pun bukan barang asli gitu. Nah, kalau menurut Abang kesalahan terbesar mereka dalam proses ini apa Bang? Ada di pengacaranya. Saya boleh jawab begitu, penilaian saya ya. Khozinuddin begini, mungkin dia dengar ini, pasti dia lihat lah kalau cumi-cumi.com ya. Sebenarnya kalau saya dialog dengan dia di salah satu TV swasta, saya mau nanya,
Karena dia kan selalu bawa agama, Al-Quran, hadis, pendalaman ilmu agama yang menurut dia relevan untuk dia sampaikan. Saya sebetulnya mau tanya, dalam Islam itu ada namanya adab, ada namanya ilmu. Yang ilmu dan adab. Mana lebih dulu? Lebih dulu adab, baru ilmu. Itu artinya moral, akhlak. Ya. Nabi turun ke bumi memperbaiki akhlak manusia. Baru ilmu, baru iman. Paham ya? Itu dalam Islam yang saya pahami. Nah, dia kalau berdebat dengan orang, dia nggak jauh beda sama Roy. Roy sering ngejek-ngejek gini lagi. Sama. Ini dua orang dua karakter. Oke? Yang sama caranya. Cuma satu merasa ahli hukum, satu lagi telematika yang nggak ada sertifikasi yang menurut saya yang layak untuk saya percayai ya. Dan bicaranya juga ngawur. Nah, apa masalah yang ada di situ? Adalah seorang lawyer tidak memberi guidance yang sempurna kepada kliennya. Dia harus disampaikan dong. Ini resikonya kalau ini dilanjutkan begini. Kalau ini tidak dilanjutkan begini. Semua digambar dengan perspektif logika hukum. Makanya hukum itu namanya logika law and mandatory law. Logika hukumnya, mandatnya seperti apa. Itulah yang harus diterapkan. Bukan kita selalu mengatakan, oh nggak bisa. Harus maju terus. Maju terus, jangan pernah mundur. Padahal saya mendapat informasi, diduga sebenarnya untuk penetapan para lawyer ini ada oknum yang di belakangnya. Yang membuy desain penunjukan lawyer-lawyer ini. Ya, ada. Diduga ya, ada sampai ke saya. Saya tidak menuduh, tapi menurut saya justru itu makin berbahaya kalau itu ada. Berarti ini ada mastermind-nya. Ada invisible hand yang berperan di sini. Sehingga saya khawatir apa yang mereka sampaikan ke publik itu tidak pure pada persoalan hukum semata. Tapi lebih pada pembentukan opini publik yang liar sehingga meruntuhkan wibawa seorang Pak Jokowi. Bahkan anaknya Gibran ya, yang sekarang masih wapres yang sangat aktif. Dan sampai hari ini saya tidak pernah dengar Gibran itu menyatakan diri saya akan bela harkat martabat orang tua saya. Bahkan dia dipersoalkan disebut dengan Gibran Endgame dan lain sebagainya. Pun dia tidak ada memberikan respon apa-apa. Panji juga mempersoalkan dia segala macam. Itu juga menyindir dia. Dia mengatakan ini kan takdir Tuhan. Kalau mata saya kelihatan macam hantu. Artinya ya Gibran saya kira dengan Pak Jokowi ini ya dua sosok nasional figur yang menurut saya amat mampu untuk menahan diri. Kalau saya barangkali akan jauh berbeda. Apalagi saya orang Sumatera, mungkin Anda juga, Adinda juga dari Timur. Tapi sekali lagi saya katakan, kalau ditanya di mana, problemnya ada di pengacaranya. Satu ya, coba Anda perhatikan, karakteristik seorang Khozinuddin dengan karakteristiknya Pak Al-Katiri jauh beda. Pak Al-Katiri ini yang dipegang di TPU nih. Kalem dia. Ya, kalem. Lebih tenang. Ya. Tapi Khozinuddin menggebu-gebu. Saya orangnya paling menggebu-gebu, tapi lihat momentum dong. Ada saatnya kita menggebu, ada saatnya tidak menggebu. Nah, yang harus kita pikirkan memang kepentingan hukum klien. Hak-hak klien. Bukan kepentingan pribadi kita untuk kita bisa terpublish ke media setiap hari. Ya. Dan saya mau katakan bahwa Anda tampil hari ini mau setahun, 2 tahun. Tampil terus tiap hari. Rasman ini sudah bertahun-tahun, 4 tahun segala macam. Yang akan diingat orang yang legend. Legend. Lawyer yang legend, itulah yang akan diingat orang. Sampai dia meninggal dunia. Apa yang mau saya katakan, Anda juga teriak hari ini ngomong apapun, bentar lagi selesai kasus ini Anda dilupakan kok. Tapi yang harus Anda ingat satu, seberapa berhasil Anda membela kepentingan hukum klien Anda. Ya, saya juga tidak sependapat kalau ada lawyer yang mengatakan, oh saya yang mengurus klien saya sampai dia berhasil dihentikan SP3. Itu beda lagi kalau pikiran saya. Yang saya katakan adalah bagaimana kita satu mencermati kasus yang sedang berjalan. Terus kita lihat pelapornya seperti apa. Kemudian peluangnya untuk bisa keluar dari kasus ini. Kalau ini lanjut ke pengadilan seperti apa. Kalau dia misalnya restoratif justice, apa rugi, apa manfaat. Dua-dua ini masih dikaji. Sehingga apa yang kita sampaikan ke klien utuh. Betul. Dia tahu kalau ini tempur ke pengadilan begini. Kalau misalnya tidak begini. Maka ada pendalaman-pendalaman. Itu juga yang sampaikan ke Bang Egy. Bang, tolong abang pikirkan bagaimana kelanjutan dengan Pak Jokowi. Bang Egy bilang, saya sholat istikharah. Udah benar dia tuh. Setelah istikharah dia telepon saya. Dia mengatakan, Man, abang tidak jadi. Oke, selesai.
Nah, perkara ada ke sana ada orang lain yang bawa itu saya nggak campur. Nah, jadi kembali ke poin tadi. Jadi persoalannya ada di mana? Ada di pengacaranya. Belum lagi misalnya saudara Gofur Sengaji yang juga menggebu-gebu. Ini juga tipikalnya hampir sama dengan Kozinuddin. Tapi ketika Selasa lalu di salah satu TV swasta itu Pak Jamada Girsang itu bicara bahwa ternyata menurut dia ada yang duduk di depan bersama kami di stage itu tidak lagi bagian dari kuasa hukum gitu. Sehingga waktu break itu ribut. Waktu break itu ribut besar. Sehingga Adinda Aiman marah di situ. Kalian jangan membuat gaduh, ini acara-acara saya yang buat malu gitu. Tetapi cerdasnya Adinda Aiman ini dia mampu mengelaborasi semua statement yang akan disampaikan oleh para kedua kubu ini. Termasuk yang di kubu sebelah, di meja bulat, dan dua-dua. Dia semua sila untuk berbicara. Tapi kadang-kadang kita kebablasan sehingga yang rugi adalah klien. Bayangkan malam itu saya bertepuk aja begini, Ibu Kurnia marah-marah. Kenapa saudara tepuk? Saudara kan bagian dari operasi yang berhasil memecah belah kami. Loh. Saya bilang Anda ini kenapa ya gitu. Yang saya katakan bahwa kalau kita berjuang, soliditas, solidaritas, komitmen, itu keberanian, ya kan? Ya gabunglah jadi satu supaya Anda berhasil menghadapi tembok besar. Kalau kepala Anda bonyok, pecah, menghadapi tembok besar, ya pilihannya itu. Temboknya yang tumbang atau kepala Anda pecah-pecah, kira-kira begitu. Kalau ini diibaratkan kepada kepala yang berhadapan dengan tembok. Bagi saya Pak Jokowi itu tembok besar, tembok tebal. Ya Anda bisa menembus itu kalau Anda mampu menghadangnya dengan kepala, dengan tangan, dengan kaki. Kalau tidak, ya sudah Anda pasti akan terhempas. Kira-kira begitu. Oke. Ya, kalau soal itu sejak 26 November sebenarnya ada pergantian pengacara. Iya. Nah, tapi yang menarik tadi Abang bilang ada brokernya pengacara ini, ada agennya ya. pakai ini. Ya, dan itu orang-orang pasti saya bukan. dapat info diduga begitu. Adalah mantan public figure juga di negara ini kan. Infonya begitu, ini yang nunjuk, ini ke sana ya, ini ke sini ya, kira-kira gitu. Nah, sekarang gini. Kozinuddin dilaporkan. Oke? Kemudian Roy dilaporkan. Roy melaporkan. Jadi Roy sekarang dilaporkan oleh dua. Pak Jokowi dengan Bang Egy. Oke? Nah, saya nggak tahu kalau Damai juga melaporkan Roy. Roy belum. Bang DHL belum melaporkan setidaknya Roy sekarang berhadapan dengan 3 kasus. Nggak enak, bos. Saya kan pengalaman. Dilaporkan dengan tersangka. Dia melaporkan 7 orang, Roy. Dia melaporkan 7 orang, ini harus hati-hati loh. Kita melapor, siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Dia mesti berhasil nih. Kalau ternyata yang dilaporkan 7 bebas, kena lagi dia. Nah sekarang dia dilapor lagi sama Bang Egy. 3 persoalan hukum nih nggak enak. Tidak enak. Tapi sudahlah. Saya katakan tadi inilah titik lemah dari cara mereka bekerja. Sehingga orang melihat ada pintu masuk. Dan celah itu diambil oleh Bang Egy momentum itu. Ketika dia marah-marah, tuding sana, tuding sini. Nah akhirnya Kozinuddin pun sebagai lawyer dilaporkan. Tentu sudah dikaji oleh Bang Egy. Ini sedang beracara atau tidak? Sedang membela klien dengan non litigasi atau seperti apa? Tentu sudah didalami. Ketika kita melakukan counseling, ya atau berdiskusi di ruang counseling, akan dibahas memang apa unsurnya masuk apa enggak. Tapi pendalamannya kan nanti di pemeriksaan, proses penyelidikan dan penyidikan kalau itu. Tetapi setidak-tidaknya ada laporan, barang bukti yang disampaikan sehingga untuk sementara dianggap ini bisa dinaikkan menjadi status laporan polisi, bukan Dumas. Gitu. Kemarin saya wawancara lawyernya RRT itu, Pak Jahmada Girsang. Iya. Saya bilang kenapa Bang Roy masih mau digandeng-gandeng Kozinuddin? Kan nama Kozinuddin udah nggak ada di tim pengacara ini tuh. Ketuanya itu 3 leadernya Om. Jadi ada pembagian tugas baru sekarang. Bang Jagir itu Jahmada Girsang itu ngurusin Rismon. Kalau Pak Muhammad Taufik itu ngurusin Tifa. Roy Suryo itu diurus Refli Harun. Jadi mereka punya 3 klien tapi dengan 3 leader masing-masing ini. Jadi nanti Roy yang diurus itu. Siapa tadi? Yang pertama? Jadi Jahmada Girsang itu untuk Rismon. Pak Muhammad Taufik itu akan menangani Tifa. Roy. Refli Harun akan ditangani Roy. Jadi 3 itu Om. Berarti praktis Kozinuddin nggak ada ya? Kozinuddin nggak ada, Abdul Ghafur nggak ada.
saya lupa bawa dokumen kuasa itu. Itu dan anggota yang di bawahnya itu dari kantor lawyer masing-masing. Nah, cuman yang saya bingung itu kan kenapa, kan ini bukan orang main-main ini. Refli Harun, ya Pak Jagir, terus Pak Muhammad Taufik kan nggak main-main. Kenapa Roy masih dibiarkan ke sana? Saya jadi berpikir gini, Om. Ini sebenarnya sebuah pergerakan jadinya. Dan Roy ini kayak penghubung. Kan kalau secara etika pengacara kan gak boleh, Om. Ada surat kuasa ganda kan. Sudah ada di sini masih main ke sana gitu. Itu memang kemarin jadi perdebatan antara Bang Ade Darmawan sama Bang Refli Harun. Tapi kan umumnya kuasa itu harus full, ya sini aja. Gak usah main dua kaki gitulah. Nah, saya kemudian melihat jangan-jangan memang ini sebuah pergerakan. Dan Roy adalah penghubung antara grup RRT dengan sebelasan lawyernya sama grup TPUA yang di situ masih ada Bang Rizal Fadila, ada Tri Kurnia dengan lawyernya Kozinudin. Oh, gitu ya. Ya, ini analisa saya. Saya nggak tahu, nanti Abang bisa jelaskan. Karena apa? Kelihatannya kan yang masih jadi pion ini, yang bicara di depan media ini kan yang paling aktif itu kan Kozinudin sama Roy. Dan respons lebih banyak Roy kalau saya lihat ya Bang ya. Jadi saya lihat ini udah bukan perjuangan mencari kebenaran keadilan, tapi ini sebuah pergerakan. Dan Roy itu bisa dianggap sebagai penghubung kan harusnya diputus ya kalau secara hukum kan Bang ya. Ini menurut saya ini udah pergerakan. Jadi Roy itu kayak mediator atau penghubung antara dua kubu ini gitu. Bisa jadi. Bagi saya ya, dengan figur Bang Jamada Girsang, dengan figur Bang Refli Harun, saya santun aja, saya panggil abang sama mereka kan. Kita kan profesional, praktisi hukum. Saya hanya mau pesan ya, Anda kalau bela klien gak usah menggebu-gebu keadilan. Saya punya pengalaman puluhan yang kita bantu all out, tapi lupa kok sama kita. Besok dia tinggal kita biasa aja, gak usah lah sampai berantem-berantem. Nah, jadi ada Bang Jamada Girsang, ada Bang Refli Harun, ada Pak Taufik yang Citizen Lawsuit juga saya lihat. Ya saya kira tiga ini cukup kredibel. Dan orang ini kalau debat nggak ngotot ini. Saya dengan Bang Refli debat sering nggak pernah ngotot sejak dari TV dulu tahun 2015. Saya dengan Pak Taufik belum ya, tapi saya amati. Beliau fair, Pak Jamada apalagi udah kemarin itu. Artinya begini, kita itu kalau menjadi lawyer salah satu klien atau banyak klien, tentulah sekali lagi saya katakan kita lebih membawa kepada independensi dan yang paling kita utamakan adalah hak-hak dari seorang klien. Misalnya tersangka, apa hak dia? Fokus ke sana. Misalnya pra peradilan, misalnya gelar perkara khusus, misalnya mendatangkan ahli. Ya fokus, gak usah menggebu-gebu ke sana kemari. Tapi karena ngomongnya Kozinudin ini ngelantur, menimbulkan ya kegerahan di tingkat Bang Egy dan kawan-kawan, maka ini diambil laporan polisi. Lah kalau dia sudah dilaporkan, kemudian dia menangani satu kasus yang juga terkait dengan itu, saya kira akan merubah dan paling tidak berpengaruh bagi konsentrasi dia sebagai seorang pembela dari kasus yang sedang ditangani oleh dia. Nah itu satu. Yang kedua terkait dengan Roy Suryo. Ya memang benar, saya pun dapat informasi begitu. Sehingga waktu itu Bang Damai Hari Lubis mengatakan ini yang salah ini si Roy. Semua orang dijadikan mau terus jadi klien. Di sana tunjuk kuasa hukum, sini tunjuk kuasa hukum, tunjuk kuasa hukum. Memang dalam kami beracara ini ada namanya kuasa tambahan dan lain sebagainya. Tapi kan harusnya kan tabayun, diskusi ya antara mereka. Tidak kejadian kayak minggu lalu di situ berantem. Karena Bang Jamada menjelaskan bahwa ini posisi kasusnya begini. Lalu Adinda Aiman mengatakan, oh ya saya juga dari informasi dari Pak Refli Harun, katanya juga kuasa hukumnya diceritain lah semua. Nah, jadi kalau TPUA itu Bang Al-Katiri itu sudah jauh saya lihat dia lebih tenang dan jarang tampil sekarang. Nah, justru yang saya katakan tadi, saya nggak ngerti Gofur ini masih kuasa hukum atau tidak, atau mungkin Kozinudin misalnya. Tapi saya tahu saya Kozinudin untuk TPUA tidak. Untuk TPUA dia tidak. Di TPUA? Tidak, setahu saya. Yang TPUA itu pure dipegang oleh Pak Al-Katiri. Nah, tapi kalau sudah mengkerucut misalnya ketiga nama, misalnya Bang Refli, Bang Jamada, kemudian Pak Taufik, ya saya kira ini akan lebih relevan. Kita pun kalau berdiskusi, debat atau dialog pun enak gitu. Enggak saling menghujat, enggak saling
ribut. Aduh, saya rasa itu yang saya katakan tadi, ini bukan perkara kita berlomba masuk TV, tapi bagaimana pemikiran kita itu bisa dipahami orang. Dia harus memberikan sesuatu yang konstruktif bagi kepentingan satu, pemirsa kalau dia di media TV atau YouTube begini. Yang kedua, kepentingan hukum klien dia sendiri. Dan dia membentengi dirinya. Makanya saya berpengalaman, saya saja menyampaikan praduga tidak bersalah, diduga, masih bisa bersidang, dipersoalkan. Padahal saya jelas kata-katanya diduga. Nah, jadi itu nanti akan ditafsir oleh para ahli. Apalagi ini tidak benar kata diduga. Ijazah palsu saudara Jokowi, itu telak bos. Cuma Pak Jokowi nggak lakukan itu. Nah mungkin lewat Bang Egy nanti laporan itu mungkin akan menjadi pembelajaran bagi saudara Ahmad Khozinuddin. Ya kita lihat saja bagaimana prosesnya. Saya kira yang ini nanti Khozinuddin pasti akan ya berhadapan dengan hukum. Tapi dia kemarin udah ngomong, oh termasuk melaporkan saya, kata dia kan itu nanti diduga ada peran Solo dan lain sebagainya. Nggak ada urusan dengan Solo. Laporan itu dari Bang Egy Murni, dia pulang dari Malaysia lah buat laporan gitu. Jadi ya sudah, nanti bagaimana Roy bisa menjawab itu kan. Betul. Nah, begitu, kira-kira begitu. Nah, terakhir soal Khozinuddin Bang. Dia itu kan lawyer, punya organisasi kan. Iya. Menurut Abang apa yang dia lakukan itu melanggar kode etik? Kalau menurut saya ya. Kenapa? Makanya saya heran kenapa organisasi kok diam itu saja. pertanyaan saya tadi harusnya. Karena kan kita kan officium nobile ya, pekerjaan yang mulia. Itulah filosofi dasar kita. Kemudian itulah yang dia bilang selalu itu. Bahwa tidak boleh yang hak dengan yang batil digabungkan. Tidak mungkin ada perdamaian. Di mana-mana islah itu baik. Berdamai itu baik. Ribut itu yang tidak baik. Makanya filosofi orang, kau kalau menang jangan memukul tapi merangkul. Kau kalau tajam jangan melukai. Kau kalau kencang jangan mendahului. Kau kalau pintar jangan menggurui. Kira-kira begitu. Itu kan kata-kata bijak sederhana. Nah, jadi kalau bagi saya ya posisi organisasi di mana bernaung saudara Khozinuddin penting untuk mereka menegur yang bersangkutan, dipanggil, ada dewan etik atau ada badan kehormatan di organisasi advokat. Saya nggak tahu di organisasi mana, tapi melalui kesempatan ini saya harapkan organisasinya juga pasang badan. Pasang badan maksudnya untuk meluruskan kepada publik bahwa kami sudah menegur Khozinuddin. Ya kalau dia misalnya tidak mau dengar ya silakan organisasi yang bertindak gitu. Ya dia juga orangnya ya saya kira kalau dibilang pintar gimana ya, kurang paham hukum. Misalnya saya lah, oh saudara kan terpidana katanya. Saya lihatin begini. Waktu break saya bilang, Anda kok bilang saya terpidana? Iya, kapan? Emang udah ada putusan pengadilan tetap berkekuatan hukum tetap? Diam dia. Anda ngerti nggak? Maka saya bingung, ini orang pintar atau apa gitu. Kan orang kalau belum sampai pada putusan kasasi, kalau dia melakukan kasasi, maka belum ada yang disebut dengan inkrah. Masih sama dengan presumption of innocence. Nah, tapi dia bisa menjas begitu. Dan itu juga lah bahasa si Roy ke saya. 1 minggu sebelumnya itu, sebelum yang kemarin. Jadi saya lihat kok sama ya bahasanya. Jangan-jangan Khozinuddin yang ngasih tahu gitu. Sehingga akhirnya saya tanya balik ke Roy. Bukannya Anda mantan terpidana? Saya bilang. Oh iya saya jalan ya. Kan betul kan Anda terpidana. Kira-kira begitu. Jadi inilah menurut saya yang seharusnya secara logika sehat dengan bahasa agama yang selalu digaungkan oleh saudara Khozinuddin itu, yaitu tadi saya hanya katakan qulil haqqa walau kana murra. Katakanlah yang benar itu, yang hak itu meskipun pahit sekalipun. Kira-kira begitu. Jadi akan menjadi aneh bagi saya kalau dikatakan bahwa kalau ada misalnya islah antara Pak Jokowi dengan RRT, dengan Kurnia, dengan Fadila, Rizal Fadila, dengan Rustam Effendi, itu sesuatu yang haram, misalnya sesuatu yang dianggap berdosa besar, sesuatu yang menggabungkan antara hak dengan yang batil. Saya kira itu membesar-besarkan masalah dan tidak ada untungnya juga bagi Roy dan kawan-kawan. Yang ada malah merugikan mereka gitu. Mereka tidak fokus sekarang pada pembelaan hukum di pengadilan, tapi fokus bertempur di media. Yang itu hanya non litigasi, yang sebentar lagi akan masuk pada aspek litigasi. Roy mendatangkan ahli, ya kemarin saya lihat Rocky Gerung dan lain sebagainya. Bagi saya kedatangan ahli atau apapun namanya Rocky Gerung itu tidak memberi manfaat apa-apa bagi kasus atau kepentingan hukum Roy. Kenapa? Karena Rocky Gerung dia bukan ahli hukum, dia hanya ahli filsafat dan hukum itu nggak bisa dibawa-bawa ke filsafat.
Dia hitam dan putih. Katakanlah fitnah atau pencemaran. Dia bukan ahli bahasa juga, bukan ahli pidana juga, bukan ahli IT juga. Terus ahli filsafat. Dia berfilsafat di situ. Makanya dia bilang, ya ijazah itu bukan sebetulnya persoalan aslinya, tapi palsunya. Justru pernyataan beliau menjadi membuat bola liar lagi. Nah, memang di mana-mana Rocky Gerung kalau bicara, yang menurut saya tidak substantif dan selalu liar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.